Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari mengenai pengujian kesamaan dua varians. Nah, teman-teman mahasiswa, kita ini melanjutkan pengujian hipotesis yang sebelumnya sudah kalian pelajari, ada uji normalitas, uji satu min, uji satu proporsi, dan kali ini pengujian kesamaan dua varians. Nah, ada beberapa kasus nanti untuk pengujian dua varians. Yang pertama ada dua sampel yang saling bebas, kemudian ada dua sampel yang berkaitan. Nah, nanti ini setiap soal dia mempunyai ciri-ciri kasus tersendiri ya. Jadi rumus mana yang akan digunakan tentunya tergantung dari kasus yang dipelajari atau kasus yang disajikan, gitu nggih. Nanti kalian bisa memperhatikan jenis kasusnya sehingga ketika memilih rumus yang akan digunakan tidak bingung lagi seperti itu. Oke, ya kita ke kasus yang pertama yaitu jika dua sampel saling bebas. Di sini dikatakan dua sampel saling bebas. Nah, ini ada populasi 1 dan populasi 2, di mana masing-masing populasi itu memiliki mean dan memiliki varians, ya. Tetapi nilainya ini tidak diketahui. Populasi ya, hati-hati. Populasi 1 dan populasi 2 memiliki mean dan varians yang tidak diketahui. Nah, untuk menguji apakah varians dari dua populasi itu sama atau berbeda, maka diambil sampel dari kedua populasi itu. Oke, misalkan ada sampel berukuran N1 dari populasi 1 ya. Ada X1, X2, X3 dan seterusnya sampai Xn. Kemudian akan dari sampel itu diperoleh nilai rata-rata berupa X bar dan varians S1 kuadrat. Nah, ini dari yang awal kita pelajari yang dulu ya, Ibu ulangi lagi. Penaksir mean yaitu adalah X bar, ya kan? Varians dari populasi akan ditaksir oleh sampel yaitu dengan awalnya kan sigma 1 kuadrat ditaksir oleh S1 kuadrat. Begitu juga dari populasi yang kedua diambil sampel berukuran N2 yaitu Y1, Y2, Y3 sampai YN2 sehingga diperoleh nilai rata-rata Y bar dan varians S2 kuadrat. Kemudian dari kedua sampel itu dia harus saling bebas, artinya tidak ada keterkaitan antara sampel pertama dengan sampel kedua. Bebas itu gini, misalkan ya, Bu Ratri akan meneliti dua kelas yang berbeda, ya, kelas A dan kelas B. Saya ambil dari satu populasi mahasiswa UMK misalkan ya, saya ambil dua kelas, kelas A dan kelas B. Orangnya sama atau beda? Beda, Bu. Beda ya. Beda sampel, beda perlakuan. Ya. Maka itu dinamakan sampelnya saling bebas, tidak ada keterkaitan. Kemudian, mohon maaf, Ibu langsung lompat ya. Yang kasus yang kedua adalah dua sampel yang saling berkaitan. Nanti kalau ini sudah kan ada dua sampelnya. Nah, dua sampel saling berkaitan. Nah, kapan dua sampel dikatakan saling berkaitan? Misalkan nih, Ibu mau memberikan treatment untuk kelas A. Sebelumnya Ibu uji dulu. Kan saya memperoleh nilai ya. Kemudian Ibu kasih treatment. Saya kasih model pembelajaran tertentu, kemudian Ibu memberikan media pembelajaran. Setelah ada treatment, kelas A saya tes kembali. Saya memiliki nilai kedua. Jadi nilai awal dan nilai akhir. Nilai sebelum dan nilai sesudah perlakuan. Tapi kan sampelnya sama. Orangnya sama kan? Kelas A aja kan? Paham maksudnya Ibu? Ibu. Paham. Nah, jadi kondisi yang seperti itu dinamakan dua sampel yang saling berkaitan. Kalian ingatnya itu kalau di sini ya, di sini pre dan post. Oke? Sebelum dan sesudah itu dibandingkan. Biasanya seperti itu secara umum. Oke? Kalau tadi yang kasus yang pertama dua sampelnya ini saling bebas. Nah, ini ada kelas A dan kelas B yang subjeknya berbeda.
Gitu nggih. Oke, ini pengertian dari kasus-kasusnya. Kemudian kita ke pengujian hipotesis. Sebelum Ibu lanjutkan, apakah ada pertanyaan dari teman-teman mahasiswa? Belum? Saya izin bertanya, Bu. Oke, silakan Mas Puji. Untuk setiap sampelnya, apakah kemungkinan untuk nilai N-nya berbeda, Bu? Misalkan di kelas A 25, kelas B 20 gitu, Bu. Iya, mungkin saja berbeda. Ya, di sini kan tidak ada ketentuan kan, N1 dan N2 harus sama. Jadi boleh saja berbeda, Mas Puji. Oh, gitu. Karena di contoh kan saya membaca itu N-nya keduanya sama, Bu. Iya. Oke, terima kasih Mas Puji. Pertanyaannya jadi tidak harus sama ya, Nang ya. Karena nanti untuk pengujiannya juga boleh kok N-nya berbeda. Ada lagi yang mau bertanya? Kalau tidak, kita ke langkah-langkah pengujian hipotesis kesamaan dua varians ya. Yang pertama, tentunya kita harus merumuskan hipotesisnya. Saya malah lompat. Merumuskan hipotesis. H0-nya yaitu sigma 1 kuadrat sama dengan sigma 2 kuadrat atau varians kedua populasi sama. Oke, ini namanya hipotesis statistik ya, yang dituliskan parameter-parameternya. Nah, kalau nanti di semester 6, teman-teman mahasiswa nanti ketemu saya lagi, mata kuliahnya Statistika Penelitian Pendidikan, yang dibahas ya kayak gini lagi. Oke, ini bacanya adalah varian kedua populasi sama. Itu ya, yang kedua H1-nya atau hipotesis alternatifnya yaitu sigma 1 kuadrat tidak sama dengan sigma 2 kuadrat atau varians kedua populasi tidak sama. Untuk besaran-besaran yang diperlukan yaitu kita menghitung varian sampel dari S1 kuadrat dan S2 kuadrat. Hati-hati, ketika dirimu menggunakan Excel ya untuk membantu menghitung varians, nanti ada pilihan menghitung variansnya untuk populasi atau sampel karena nanti berbeda rumusnya. Ya. Simpangan baku dari populasi atau sampel itu juga pembaginya berbeda. Kadang ada yang bingung. Kalau dulu kita belajar statistika dasar, Bu, ini untuk simpangan baku sampel ini pembaginya atau penyebutnya N-1 atau N saja ya, Bu. Nah, teman-teman harus mengetahui perbedaan tersebut karena nantinya hasil dari variansnya tentunya akan berbeda. Yang dihitung adalah varians dari sampel. Kemudian statistik ujinya kita menggunakan uji F namanya ya, di mana F sama dengan S1 kuadrat dibagi dengan S2 kuadrat. Nah, untuk kriteria pengujiannya dengan taraf nyata alfa, H0 ditolak jika F hitung lebih dari F tabel. Nah, kita pakai F tabel di mana F-nya kriterianya adalah alfa dibagi 2 karena dia tutel ya. Dia uji dua pihak, makanya alfa dibagi 2 dengan DK-nya yaitu N-1 dan DK pembilangnya N-1, DK penyebutnya N2-1. Nah, ini loh tadi Bu Mas Puji, kenapa Bu Ratri bilang N-nya boleh berbeda karena nanti untuk pengujian F tabelnya ini ada N1-nya dikurangi 1, kemudian N2 dikurangi 1. Jadi boleh saja dia berbeda. Gitu ya. Oke, kita lanjut. Nah, kesimpulannya penafsiran dari H0 ditolak atau diterima ya. Kita ke contoh 3.13. Misalkan seorang guru ingin mengadakan penelitian tentang perbandingan dua metode mengajar, yaitu metode X dan Y. Metode X dilakukan pada siswa kelas 8A dan metode Y dilakukan pada kelas 8B. Setelah beberapa lama dilakukan tes dengan soal yang sama untuk melihat kemampuan siswa pada kelas itu, hasil tesnya diperoleh sebagai berikut.
dari kelas 8A 25 orang dan kelas 8B juga 25 orang. Gitu nggih, ada datanya. Kemudian dengan taraf nyata alfa 5%, apakah hasil tes kedua kelas tersebut mempunyai varians populasi yang sama atau berbeda? Oke. Nah, kata-kata memiliki varians populasi yang sama atau berbeda ini kadang juga disebut uji homogenitas, ya. Dia homogen atau tidak. Kalau homogen itu variansnya sama, kalau tidak homogen berarti variansnya berbeda. Ibu tulis ya, homogen. Homo kan sama ya. Homogen atau tidak homogen. Oke. Nah, di sini karena di sini contohnya kan dia dari 2 sampel yang saling bebas. Seandainya teman-teman ini memperoleh soal seperti ini, kalian identifikasi terlebih dulu, dia termasuk yang saling bebas atau saling berkaitan. Seperti itu ya. Nah, identifikasinya yaitu dari adanya 2 metode yang berbeda dengan subjek penelitian yang berbeda. Ini kan kelasnya beda, orangnya beda. Bisa dipahami? Iya, Bu. Sakit, Bu. Oke, kemudian penyelesaiannya tentunya pertama kita harus merumuskan hipotesis. Kemarin ujian sudah berdasarkan langkah ini atau belum? Sampun, Bu. Insya Allah sampun, Bu. Wajib ya. Jadi wajib pengujian hipotesis wajib menulis langkah-langkah seperti ini. Jadi tidak boleh langsung ngitung F hitung sama dengan ini. F tabel sama dengan ini, kesimpulannya ini. Tidak boleh ya. Harus dirumuskan hipotesis dulu. Oke. Perumusan hipotesis. H0-nya adalah varians kelas A sama dengan varians kelas B. Hipotesis satunya atau hipotesis alternatifnya yaitu varians kelas A tidak sama dengan varians kelas B. Nah, ini hipotesisnya bunyinya sedikit berbeda dengan halaman 120 tadi. Kalau 120 kan varian sampel pertama sama dengan varian sampel kedua, gitu nggih. Ini kenapa kok A, kenapa B? Karena dia menyesuaikan dengan soalnya. Andaikan kalian tulis sigma 1 kuadrat sama dengan sigma 2 kuadrat, boleh enggak? Boleh, ya. Asalkan sigmanya itu betul. Oke. Oke, boleh Iya, Bu Bu. lanjut? Iya, Bu. Oke, kemudian besaran-besaran yang diperoleh. Nah, sebenarnya data-data ini kalian bisa dibantu dengan Excel, ya. Ini kan manual, gitu ya. Kenapa sih dia harus ngitung ini? Karena dia mau menghitung simpangan baku dari masing-masing sampel. Kalau nanti misalkan teman-teman itu ujian atau latihan mau dibantu Excel, langsung ketemu SA kuadrat sama dengan berapa, boleh enggak? Boleh. Ya, paham maksudnya? Iya, Bu. Oke. Kemudian setelah mengetahui ini varians kelas A dan varians kelas B, kemudian kita tentukan F-nya ya. F sama dengan SA kuadrat S1 kuadrat dibagi dengan S2 kuadrat atau SA kuadrat dibagi dengan SB kuadrat ya. Diperoleh F hitungnya adalah 1,1668. Nanti kalau teman-teman di semester 6, nah rumusnya adalah varians terbesar dibagi varians terkecil ya. Nah ini adalah dia sampel pertama variansnya lebih besar daripada sampel kedua atau varians kelas A lebih dari varians kelas B. Oke, sehingga F hitungnya ini langsung. Oke, F hitung itu sama dengan varian. Bentar. Varians yang besar dibagi dengan varian yang kecil. Itu ya. Nanti menyesuaikan. Kalau kalian misalkan, kok sampel keduanya dia yang besar, nanti berarti N2 menjadi DK pembilang. Begitu. Oke. Jadi menyesuaikan semuanya nanti rumusnya di sini.
Ini loh. Nah, ini. Jadi mana yang kalian tentukan sebagai sampel pertama? Apakah yang harus disebutkan duluan? Tidak. Ya. Bisa dipahami Nggih, enggak Bu. maksudnya Bu Ratri? Nggih, saged, Bu. Mas Darul bisa, yang lain? Nggih, Bu, bisa. Bisa. Mbak Feby, mudeng enggak maksudnya Bu Ratri? Nggih, Bu. Oke, lanjut ya. Nah, setelah mencari F hitung, kita mencari F tabel. Nah, yuk kita cari F tabel. Kalian buka, bawa bukunya, buku yang mana aja? Satu aja? Atau pakai buku statistika dasar? Oh iya Bu, maaf Bu, saya izin bertanya Bu. Ya, silakan. Tadi malam kan saya sudah nyoba latihan yang tentang ini Bu, pengujian dua varian dengan sampel saling bebas. Nah, saya temui itu yang SA kuadratnya lebih kecil daripada SB kuadratnya. Nah, itu nanti saya tetap saya yang A-nya taruh atas atau dibalik yang besar taruh atas Bu. Saya. Bentar ya, Mas Puji ya Gitu. tadi ya. Kita tampung dulu ya, Mas Puji ya. Gitu. Ini kita lanjutkan dulu sebentar. Ibu mau ngajari teman-teman buka F tabelnya ya. Bawa buku statistika dasar enggak? Halo? Enggak Bu, di rumah. Bawahnya yang inferensial. Inferensial. Oke, saya sebentar. Teman-teman yang ini kan Mas Puji di kampus ya. Teman-teman yang tidak di kampus Gitu. bawa buku ini enggak? Buku statistika dasar enggak? Tolong dijawab. Bawa, Bu. Bawa ya. Sebentar, ini kita cek dulu. Kalian bisa cari di belakang ya, ada uji F. Ini kalau buku seri lama itu sekitar halaman 225. Tapi ini mata saya nggak begitu kelihatan karena kecil sekali. 225. Nah, di sana ada numeratornya ya. Numerator itu pembilang, denominator itu penyebut. Jadi ada DK pembilang, ada DK penyebut. Oke. Karena di sana pakai F 0,025, sorry teman-teman buka halaman 226. Untuk F tabelnya 0,025 dengan N1 min 1 dan N2 min 1. Karena sama-sama 24 ya. Jadi yang DK1 atau V1 di situ kalian tarik ke kanan 24. Yang DK2 tarik ke bawah 24. Jadi 24 ketemu 24. Oke. Ketemu? Di sana berapa itu? 2,27 ya? Coba saya dibantu ngecek. Iya, Bu, 2,27. Oke. Nah ini kenapa kok di
di buku ini kok kurang tepat seperti itu ya. Nah, kalau Ibu cek pakai Excel, sebentar. Saya tak stop share screen. Kalau pakai Excel kalian bisa nyari juga ya. Rumusnya ini. Jadi kita ketik ya. Nanti kalian bisa tulis manual dulu pakai pensil atau pulpen di bukumu. Sama dengan F terus INF. Ya, ini ada. Nah, ini loh, F INF. Kelihatan enggak? Diklik, terus probability-nya 0,025. Degree of freedom-nya yang pertama kan 24, yang kedua juga 24, kurung tutup. Nah, ketemunya 2,27 ya, ini kalau dibulatkan ya. Oke, bisa teman-teman? Ini rumus ini ditulis, yang Ibu tulis ini loh. Nah, kelihatan enggak? Yang di bar Oke, untuk... Bu, ketinggal, Bu. Aduh. Yang ini, sama dengan F in 0,025 probability-nya, kemudian DK1-nya 24, DK2-nya 24. Yang sedang buka laptop, malah kalau mau praktek malah lebih cepat. Okay? Jadi andaikan dirimu nanti nggak bawa buku untuk ngecek tabel-tabelnya, kalian bisa nyari pakai itu. Oke, bisa? Boleh Ibu lanjutkan? Oke, Bu. Oke. Jadi gitu ya. Nah, kalian, oh iya, saya bentar. Tadi kalau mau nyari Excel, nyari simpangan baku atau varian, kalian langsung tulis kayak gini. Nanti kan datanya diketik. Ya. Datanya diketik 85, 80 gitu misalkan ya. Ini tadi kelas A. Nah, diketik kayak gini. 85, 80, 85, 76 dan seterusnya, nggih. Bawahnya kalian carilah di sana. Misalkan mau cari varian sama dengan var. Nah, ini. Lihat, sorry ya kalau agak kecil ya yang pakai HP. Di sini ada var P. Nah, lihat, var P kan sama-sama mau cari varian, nggih. Var P itu untuk populasi, yang var biasa untuk sampel. Nanti hasilnya beda. Ya. Makanya tadi Ibu bilang bahwa kalian, teman-teman mahasiswa, yang dihitung adalah varian dari sampelnya. Jadi ambil rumus yang var aja, jangan yang var P ya. Terus diblok kayak gini. Ini contoh aja. Oke. Kan cepet, kalian nggak usah ngitung satu-satu, X1 kuadrat, X2 kuadrat, nggak usah, pakai Excel ya. Ini kan cepet. Kemarin ketika ujian kan banyak yang manual ya, jadinya agak lama. Ini Saya sudah pakai Excel, Bu. Oke, ada yang pakai Excel boleh. Oke. Ada pertanyaan enggak sampai sini? Belum? Belum ada, Bu. Belum ada. Oke. Kita lanjut ke sini. Tadi ini tolong dibetulkan untuk F tabelnya tadi 2,27 ya. Nah, karena 1,168 itu kurang dari F tabelnya, maka H0 diterima. Nah, untuk penerimaan H0 kalian lihat kriteria penerimaan H0-nya. H0 diterima jika mana tadi? H0 diterima jika F hitung kurang dari F tabel. Karena H0 diterima, simpulannya adalah varians kedua populasi sama. Ya, oke. Gampang tuh? Ada yang mau bertanya? Ini kalau pakai Excel tadi F-inv ya. Boleh Ibu lanjutkan atau mau bertanya dulu? Halo. Lanjut. Boleh Dalam, Bu. Mbak Nggih, Neva Bu. gimana?
Boleh dilanjutkan untuk Oke. materinya. Untuk materi yang kedua yaitu dua sampel saling berkaitan. Nah, di sini ada populasi normal pertama memiliki varians sigma 1 kuadrat dengan nilai yang tidak diketahui, dan juga populasi normal kedua memiliki varians sigma 2 kuadrat dan di mana nilainya juga tidak diketahui. Hati-hati. Di sini ada populasi normal. Di kasus yang pertama juga tadi sama ya, populasi normal. Artinya untuk uji kesamaan dua varians ini, dia harus normal dulu. Harus diuji normalitas terlebih dulu. Kalau tidak ada keterangannya, berarti diasumsikan populasinya normal ya, populasinya berdistribusi normal. Itu nggih. Kenapa kok harus ditentukan seperti itu? Kalau dia normal, pakai uji parametrik. Kalau tidak normal, pakai uji non-parametrik. Yang kita pelajari di buku ini adalah uji-uji parametrik. Yang non-parametrik nanti kita pelajari di semester 6. Oke, lanjut. Nah, di sini sama dengan ketentuan yang pertama tadi, bahwa dari populasi pertama diambil sampel berukuran N1 ya, dengan data X1, X2, X3 dan seterusnya sampai Xn, dan diperoleh nilai varians S1 kuadrat. Dari populasi 2 berukuran N2 yaitu Y1, Y2, Y3 sampai Yn diperoleh varians S2 kuadrat, di mana kedua sampel acak itu saling berkaitan. Kemudian kita melakukan langkah-langkah pengujian hipotesis untuk kesamaan dua varians. Yang pertama kita rumuskan dulu ya. Rumusan hipotesisnya sama, tetapi besaran yang diperlukan untuk menentukan uji ini dia berbeda. Besaran-besaran yang diperlukan yang pertama adalah S1 kuadrat dan S2 kuadrat. Nah, di sini kita juga butuh nilai koefisien korelasi antara sampel pertama dengan sampel kedua. Kita cari nilai R-nya dulu. Kenapa kok butuh itu? Karena nanti kita pakai uji T di sini. Uji T. Kalau tadi kan uji F. Sekarang uji T. Jika dua sampelnya saling berkorelasi. Kriteria penerimaan H0-nya dengan taraf nyata alfa, H0 diterima jika negatif T alfa per 2 dengan DK-nya N-2 kurang dari T hitung dan saya salah bacanya. T hitung dia lebih dari negatif T tabel dan T hitungnya kurang dari T tabelnya. Jadi kita tentukan dulu negatif T tabelnya, atau nah ini H0 ditolak jika sama ya. Dia di luar daerah itu. Jadi T hitungnya harus berada di sini ya. Penerimaan di sini negatif T tabel, di sini T tabel. Nah, yang di sini jika T hitungnya ada di sini, maka dia diterima. Dengan di sini ada derajat kebebasannya N dikurangi 2. Jadi kalau di buku ini dia dibatasi. Nah, kalau Ibu baca rumus ini ya, dia dibatasi untuk dua sampel yang ukurannya sama. Karena dia hanya pakai N. N dikurangi 2. Kita lihat. Kan kenapa kok sampelnya sama? Kan tadi kita bilang ada pretest, ada post-test ya. Nah, pre dan post, sebelum dan sesudah, orangnya kan harus sama banyaknya. Paham? Misalkan nih, Bu Ratri mau ngetes kelas kalian nih. Orangnya ada 20, saya beri tes. Kemudian saya kasih metode pembelajaran. Saya tes lagi. Kalau saya mau bandingkan kan jumlah orangnya harus sama. Iya kan? Misalkan Zulfikar ketika post tes tidak masuk karena pergi diajak orang tua jalan-jalan. Kan dia tidak punya nilai post tes ya. Berarti nilai pretestnya kita nggak usah pakai agar N-nya sama. Bisa dipahami? Bisa ya? Jadi beda dengan kasus yang tadi. Gitu ya.
Kalau tadi kan 2 sampelnya ada kelas A, kelas B. Apakah kita paksakan jumlahnya sama? Kan enggak. Ya, tergantung dari jumlah masing-masing kedua sampel. Itu nggih. Oke. Nyambung nggih? Kenapa kok N-nya cuma 1 ya? Bisa dipahami ya? Kenapa enggak ada N1, N2? Oke, kesimpulannya penafsiran dari H0 diterima atau ditolak. Kita ke contoh 3.14. Sebuah metode baru diciptakan untuk menurunkan berat badan. Nih, cocok nih untuk saya. Dia diujikan pada 12 orang dengan sebelumnya diukur terlebih dulu. Nah, sebelum pakai treatment, dia diukur dulu. Berarti ini sebelum, ya kan? Ada sebelum, ada setelah diukur. Nah, ini ya. Kemudian dicatat, ya. Ini misalkan pakai Herbalife. Nah, sebelum pakai Herbalife ditimbang. Kemudian setelahnya ditimbang lagi. Dia mau dibuktikan. Nah, apakah varian populasinya ini sama atau berbeda? Bisa dipahami? Bedanya kasus tadi dengan kasus ini? Contoh 3.13 sama 3.14. Jadi kalau tadi 3.14, dia ada 2 kelas yang berbeda dengan 2 perlakuan yang berbeda. Kalau ini orangnya sama, sebelum diberi perlakuan diukur, setelah minum Herbalife 10 hari ditimbang lagi. Gitu nggih? Nih ada sesudahnya. Maka kita pakai, kalau soal seperti ini kita pakai yang rumus T uji T. Oke, ya. Kemudian, langkah-langkah pengujian hipotesisnya yang pertama kita tuliskan hipotesis nolnya. Jadi varian sebelum sama dengan varian sesudah. Kemudian varian yang H1-nya, hipotesis alternatifnya, varian sebelum tidak sama dengan varian sesudah. Ya, data-data yang diperlukan. Nah, tadi kita harus mencari varian sebelum, ya, nih. Boleh enggak kalau kita pakai Excel? Boleh, ya. Tidak harus pakai rumus seperti ini, boleh. Kemudian varian sesudah juga kita hitung, ya. Kita butuh 2 data itu. Kemudian digunakan untuk menghitung nilai R. Dapat R-nya 0,8627. Nah, di sini rumus R-nya tadi nih, agak panjang ya. Boleh enggak pakai Excel? Boleh. Nanti datanya dimasukkan, dicari. Kalian silahkan searching sendiri ya. Cara untuk mencari koefisien korelasi. Ya. Rumusnya apa? Kalau pakai Excel dicari. Pakai SPSS boleh enggak? Boleh. Ya. Jadi misalkan nanti kalian mengerjakan kok langsung dapat begini, boleh. Ya. Asalkan tahu sejarahnya. Gitu ya, Nak ya. Kemudian setelah dapat nilai R, kita masukkan ke rumus uji T-nya. Oke, dimasukkan, disubstitusi nilai-nilainya ke dalam rumus T, diperoleh di sini T hitungnya adalah negatif 0,2789. Kemudian kita mencari, T tabel di sini. T tabelnya tadi kan alfa per 2, alfanya 5%, 0,05 dibagi 2, 0,025, kemudian N-nya dia N-2 ya. Tadi lihat halaman 123, T tabelnya N-2. Kenapa kok N-2? Karena dia ada 2 sampel. Oke? Ada sampel 1, ada sampel 2. Jadi kalau sampel 1 kan N-1 dengan sampel 2 N-2. Karena ini 2 sampel yang menjadi 1 jadi N-2. Dengan N-2, N-nya tadi 12, -2 10 ya. Jadi T 0,025 10. Silahkan dicari T tabelnya. Kalau T tabel pakai Excel, dia
sama dengan t.inf yang 2 tabel. Ya, diperoleh. Kalian mau ngecek enggak nilai T tabelnya di bukunya? Kalian buka halaman, kalau buku statistika dasar, yang ini, waduh nggak kelihatan. Yang hijau ya, Sukestiarno, ada di halaman 221. Silakan yang mau ngecek. Kalau kuliah beradri bukunya 2 ya, yang disiapkan ya. Nggih, Bu. Halaman 221, sudah ketemu? Sudah. Yang atas alfa, teman-teman ke 0,025. Kemudian DK-nya tadi kan 10, tarik ke bawah urutkan 10. Ketemunya 2,228. Sudah sayangku? Sudah, Bu. Ada yang masih bingung untuk penggunaan Excel-nya? Nah, ini saya Buatan, Bu. Marsha bingung deh. Saya ini curiga. Marsha ini diem aja. Ada di mana nih? Coba kalau kita pakai Excel ya. Nah, ini teman-teman. Rumusnya ini sayang. Sama dengan t.inf, kemudian yang 2t. Ya, karena dia tutel, 2 pihak. Kemarin kalian sudah belajar 1 pihak, 2 pihak tuh? Atau belum ya? Sudah nggih? Tapi enggak. Nggih, Bu, sampun, Bu. Sampun, Bu. Tapi tidak, saya dampingi Zoom ya. Jadi kalau 2 pihak sama dengan T, titik. Nah, nanti ada yang inf, ada yang inf 2T. Lihat bedanya. Sorry ya kalau kecil ya. Kalau yang bawa Excel kalian bisa perhatikan. Kalau yang t.inf dia untuk left tail. Left tail, uji pihak kiri. Berarti dia 1 pihak. Karena di sini kan 2 pihak. Oke. Berarti yang ini. T.inf titik 2T karena dia tutil. Ora kutil ya, tutil. 2 ekor. Kalau di bahasa Indonesia no. Terus diklik titik. Nah, hati-hati. Probability-nya dia masih yang tutil, masukkan 0,025. 0,05. Kemudian DK-nya 10. Itu ya. Hasilnya 2,28. Andaikan kita pakai yang 0,025. Saya coba ya. 0,025 DK-nya 10. Nah, hasilnya nanti beda. Makanya pakainya ya 0,05 di sini yang masuk ke sini. Nih. Nah, silahkan ditulis. Nah, ini kan bisa memudahkan teman-teman mahasiswa ya. Saya rasa ya sangat cepat nggih dibantu Excel. Nanti kalau misalkan dirimu latihan, kadang kan Bu Ratri ngasih waktu latihannya kan cepat sekali. Ya kan? Itu harapannya kalian tuh lihat, saya pikirnya kalian bisa tuh pakai Excel untuk bantu ngitung, jadi nggak manual. Kalau manual ya lama belum tentu benar sih Sanchin, ya kan? Ditulis ya sama dengan T titik in, kemudian 2T 0,05 10. Oke. Boleh saya lanjutkan? Nggih, Bu. Oke.
Kita lanjut. Nah, tadi kurang ya. Ini titik 2T 0,05 10. Nah, lalu kita bandingkan. Dia kan ada negatif T-tabel, ada T-tabelnya, nggih. Kemudian kalian cari apakah letaknya T hitung itu berada di interval negatif T-tabel sampai T-tabel. Oh, ternyata dia terletak. Nggih. Ini kan di sini kalian bikin interval gini negatif 2,228 sama 2,228. Terus ternyata T hitung kita, dia kan berada di negatif 0,27. Berarti T hitungnya kan sekitar di sini ya. Nah, kalau T hitungnya masuk di area sini, berarti H0 diterima. H0 diterima artinya varian sebelum dan sesudah menggunakan metode baru ternyata sama. Begitu. Mudah kan? Ada ya? Ada yang mau bertanya enggak? Mas Puji, tadi bertanyanya di mana ya? Tadi untuk kasus yang pertama tadi, Bu, sebelum yang ini, itu kan saya nemunya SA kuadratnya itu lebih kecil dari SB kuadratnya. Nah, itu yang saya taruh di atas penyebut, yang pembilang itu yang besar atau yang kecil gitu, sesuai urutan. Nah, ini kita sepakat aja ya, semuanya ya. Yang dijadikan sampel pertama adalah yang memiliki varians yang besar. Oke, nih. Ini tulisannya Bu Ratri jelek banget nih. Kita pakai rumus ini ya. Jadi yang sebagai, kan tadi S1 kuadrat tadi ya. Ini adalah varian yang besar, bukan urutan pertama yang disajikan di soal, G. Jadi kalian ambil N-nya, N1-nya menyesuaikan simpangan baku ini. Paham, Mas Puji? Gitu, terima kasih. Oke. Untuk pengujian dua varians, teman-teman buka halaman 149. Oke, ada di nomor 10 dan 11. Oke, coba dilihat. Sudah dibuka? Tolong dibuka ya bukunya ya. Halaman 149. Nah, coba dibaca yang nomor 10. Dibaca sekilas. Nomor 11 dibaca. Sekarang Ibu tanya, untuk nomor 10 pakai kasus yang pertama atau kedua? Yang pertama, Bu. Pertama, Bu. Yang pertama ya, dia dua sampelnya saling bebas, ya, karena ada dua metode yang berbeda. Kemudian, nah ini sama persis dengan contohmu nak ya. Dia N-nya sama ya, N-nya 25, NB-nya juga 25. Untuk nomor 11, nah ini juga sama tuh. Kasusnya ya sama. Untuk kasus nomor 11 berarti pakai sampel yang saling berkaitan. Oke, seperti itu. Ada yang mau bertanya? Maaf Bu, tadi yang kedua soal itu dibuat latihan, nggih? Iya dong. Kalau kalian nggak latihan, hanya mendengarkan diriku, ya kan? Nanti itu nggak afdol. Kita ya Zul ya, jangan inilah, nggak apa-apa lah latihan. Ibu. Ini kan, ini kita tadi kuliah baru 44 menit. Ngerjain soal ini setengah jam, berarti 70 menit. Nah, berarti saya nggak menyalahi kuliah 2 SKS. 2 SKS-nya kan 80 menit, masih ada 10 menit untuk ngirim tugas.
Tapi karena Bu Ratri ini baik hati, tidak sombong, ini apalagi mau lebaran, ngerjainnya nanti deadline-nya jam 12 malam. Nah, mau ngirimnya nanti pukul 11.55 terus dikirim, ya kan? Habis itu sholat tasbih, wah malah ya Allah, Bu Ratri ini memberikan kesempatan kalian untuk sholat tasbih meraih Lailatul Qadar. Enggak ya, saya rasa mudah sekali nih latihannya. Tenang, tenang aja ya. Kalian pakai Excel, mohon maaf, boleh pakai ini, diketik boleh ya. Langkah-langkah pengujiannya diketik, pakai Microsoft Word diketik. Kemudian untuk perhitungannya, tadi kan ada menguji varians, ya kan? Kalau uji T-nya tadi harus cari R, koefisien korelasi, sama ngitung T-nya, nggih. Kalian kalau mau pakai ketik, berarti dikopikan dari Excel-mu. Excel-mu kan ada data. Kemudian ngisore kan ada varians 1, varians 2, F-nya berapa, F tabelnya berapa, kan bisa jadi satu Excel ya. Halo, nanti boleh di-copy di Microsoft Word itu. Jadi kamu ngirimnya nanti dalam bentuk MS Word, bukan scanan tulisan tanganmu. Oke. Nah, tapi kalau jangan minta filenya temen, misalnya Bu Ratri minta filenya Mbak Sadana, terus saya rename aja. Nah, itu enggak boleh, nanti Lailatul Qadarnya enggak nyampe. Enggak ya. Itu urusan yang berbeda. Ini guyonan aja ya. Jadi Bu harapkan ini masih ada waktu, silahkan teman-teman mengerjakan. Nanti saya masih buka di grup WA-nya konsultasi mengenai pengerjaan nomor 10 dan nomor 11. Di di sampingnya sini toh. Nah, samping nomor-nomornya kalian tuh tulisin, nak. Dia pengujiannya itu kriterianya apa? Saya aja nulis sih. Pengujian 1 proporsi, pengujian 2 varians, nggih. Tak tulisin sama dengan contoh, misalnya contoh 3.13 halaman pirong. Jadi ketika ada soal ini, oh saya nanti lompatnya, ya ini meskipun manual ya, ada link untuk trigger menuju ke contoh ini, jadi nggak bingung. Gitu. Ya kan? Biasanya kalau kalian nanti ujian tuh UTS atau UAS, ada soal seperti ini. Waduh, ini pakai pengujian yang mana ya, rumus yang mana ya. Kalian nanti bisa analogkan contoh yang sudah kita kerjakan, seperti itu. Cukup dari Bu Ratri, ada yang mau bertanya? Bu, saya mau tanya Bu. Oke. Kalau saya sudah terlanjur mengerjakan tulis tangan, gimana Bu? Ya boleh. Nah, ini kan tadi opsi aja. Oke. Opsinya kalau teman-teman mahasiswa ini tulis tangan, nanti tangannya capek, ya kan? Habis buat kue lebaran, misalkan Mbak Neva ini baru ini apa tuh bikin kue lebaran kan bunder-bunder nyeneng, gelintiri ciput kan capek. Nah, pakai ketik aja biar cepet gitu. Ya, saya memfasilitasi teman-teman mahasiswa nih. Ya kan? Misalnya ini Mas Zulfikar mau bersih-bersih karpet, kan bisa lebih cepat kalau ngerjainnya pakai Excel. Ini kita masih hari Jumat, masih ujian ya. Nah, THR-nya ujian matematika ekonomi. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Bebas nggih, mau pakai file boleh, mau diketik boleh, mau tulis tangan juga boleh. Tapi kalau ujian nanti boleh tulis tangan lah. Ada lagi yang mau bertanya? Enggak ada? Marsha, halo. Sehat Marsha? Enggak sehat. Nah, dia mungkin ini dredeg ya habis lihat rumus-rumus. Ini bekal sahurnya udah habis. Oke, Ibu cukupkan sekian. Selamat menikmati latihan, nggih. Nggih, Bu. Nggih. Nah, oke. Oh iya, yang nanti misalkan mau mudik perjalanan ya. Kalian kok Jumat ujian misalkan mau mudik ke Sumatera
atau mau kemana, nanti boleh japri Bu Ratri ya. Nanti saya beri ujian sendiri. Gitu. Oke, terima kasih atas perhatian teman-teman mahasiswa. Semoga kita semuanya dapat memperoleh barokah dari apa yang kita pelajari hari ini. Berdoa dimulai. Cukup, Ibu, mohon maaf jika terdapat kekurangan di dalam menyampaikan materi pada hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, bye-bye. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Matur suwun.